Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aljabar Boolean dan teorema De Morgan. Yang pertama aljabar Boole. Aljabar Boole itu adalah matematika dari logika digital. Ya, kemudian ada istilah yang namanya komplement. Komplement ini adalah inverse dari sebuah variabel. Jadi ini bisa disebut juga dengan gerbang not. Inverse lawan dari variabel tersebut. Nah, komplement ini bisa dituliskan atau diindikasikan dengan bar di atas variabel tersebut ya. Contohnya ini, jika komplement variabel A maka ditulis A aksen. Harusnya bar atau stripnya ada di atas ini ya. Jika A sama dengan satu maka A sama dengan nol. Ini di inverse dibalikkan. Jika A sama dengan nol maka A sama dengan satu. Kemudian dia dibaca not A atau A bar ya. Nah, kemudian ini adalah hukum penjumlahan boolean. Nol tambah nol nol, nol tambah satu sama dengan satu, satu tambah nol satu, satu tambah satu satu. Dan ini perkalian aljabar, perkalian boolean. Nol kali nol itu sama dengan nol, nol kali satu sama dengan nol, satu kali nol nol, satu kali satu itu sama dengan satu. Hukum aljabar pun ada dua. Yang pertama hukum komutatif. Ya, seperti ini. Jika A tambah B, itu maka akan sama dengan B tambah A. A kali B itu akan sama dengan B dikali A. Representasi gerbangnya seperti ini. Ya, A tambah B. Ya, kemudian harusnya ini B di atasnya B tambah A gitu. Nah, oh sorry yang ini. A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. A kali B itu akan sama dengan B kali A gitu. Kemudian hukum asosiatif. Jika ada persamaan seperti ini, A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Jika persamaan di sebelah kiri ini kita eh, interpretasikan ke gerbang digital, hasilnya akan seperti ini. Ya, itu akan sama juga dengan A tambah B dengan A dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Nah, ini jika kita interpretasikan ke gerbang digital seperti ini. Ini akan sama aja, maksudnya ini akan sama aja outputnya, gitu ya. Nah, begitu juga dengan persamaan yang di bawah ini. Jika ada persamaan A buka kurung di A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung, ya akan sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikali C. Ya, ini sama maksudnya ya dari persamaan ini. Kemudian hukum distributif. Ya, ini jika ada persamaan A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung itu akan sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Ya, kemudian jika ini direpresentasikan ke gerbang digital, persamaan sebelah kiri itu akan seperti ini. Dan jika persamaan sebelah kanan ini direpresentasikan ke gerbang digital akan seperti ini. Nah, harapannya kalian bisa mulai memahami apa tujuan dari mengapa kita perlu untuk mempelajari hukum ini, ya. Jadi ini maksudnya saya berikan contoh, ini bisa lebih sederhana susunan gerbang digitalnya ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan A kali B bersama yang sebelah kanan ini, kalau kita lihat penggunaan jumlah gerbangnya kan ada tiga ya, dua gerbang AND, satu gerbang OR. Nah, yang sebelah kiri ini akan lebih sederhana. Jadi salah satu tujuan kita mempelajari ini untuk nanti menyederhanakan penggunaan gerbangnya. Penggunaan gerbangnya jadi lebih sedikit gitu ya. Atau bisa jadi lebih banyak ya, misalkan ya memang butuh yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini adalah aturan aljabar Boolean ya. Yang aturan pertama, jika A ditambah nol maka hasilnya adalah A atau bilangan A itu sendiri. A-nya nol ditambah nol ya nol. Nol itu tadi A. A-nya satu ditambah nol maka satu. Ya, ini juga sama jika A ditambah satu itu akan sama dengan satu maunya. Mau A-nya nol atau satu, jika ada ditambahkan dengan satu maka hasilnya satu. Ini juga
A dikali nol ya, A-nya nol maupun A-nya satu itu akan hasilnya nol. A dikali satu itu akan sama dengan A. A-nya nol dikali satu nol, A-nya satu dikali satu itu akan sama dengan A. Begitu juga dengan ini ya. Jika A ditambah A sama dengan A. Jika A-nya nol ditambah nol sama dengan nol. Ya, jika A-nya satu ditambah satu sama dengan satu. Ini nomor 6 A ditambah A not atau not A itu sama dengan satu. Jika A-nya nol kemudian ditambah not A sama dengan satu. Not A itu satu ya. Jika A-nya satu ditambah not A nol, satu tambah nol sama dengan satu. Ini juga ya. A dikali A adalah bilangan A itu sendiri. A dikali A not itu sama dengan nol ya. Kemudian ada A double inverse ya. Ini sama dengan A. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Begitu juga dengan rules nomor 11, nomor 10, 11, 12. Nah, ini tadi ya. eh, Rule nomor 1, A tambah nol sama dengan A. Kalau kita terapkan ke gerbang digital akan seperti ini. Ya, jika misalkan salah satu input OR-nya itu kita berikan, kita paksa dia jadi nol. Ya, maka ketika A-nya satu, ya, outputnya akan satu. Ya, ketika A-nya 0, outputnya akan nol. Maka ketika A tambah nol adalah sama dengan A. Kemudian ini A tambah satu sama ya, hasilnya akan sama dengan satu. Jika salah satu input gerbang OR-nya ini kita paksa berlogika satu, maka ketika A-nya itu logika satu maupun A-nya itu logika nol, outputnya akan selalu satu. Ini juga ya, ketika salah satu input N-nya kita paksa, kita set berlogika nol, maka berapapun A-nya itu akan outputnya selalu nol. Kalau ini ya, yang rule nomor 4, jika salah satu input dari gerbangnya ini kita set menjadi logika satu, maka eh, ketika input satunya itu adalah nol, jika A-nya itu sama dengan nol, outputnya akan nol. Jika inputnya salah satu, jika input A-nya itu adalah satu, outputnya satu, maka ketika A kali satu itu sama dengan A, bilangan A itu sendiri. Rule nomor 4 ya, ini saya rasa sudah cukup paham. Ini juga ya, tinggal nanti dianalisa ya, berdasarkan interpretasi dan persamaan digital, persamaan boolean ini ke gerbangnya. Mungkin yang perlu saya jelaskan ini barangkali ya, yang nomor 9. A double accent sama dengan A ya. Ini maksudnya adalah eh, input A ini akan diinverse dua kali. Oke, kita buktikan ya. Jika A-nya sama dengan nol, diinverse sekali, maka A sama dengan satu. Maka outputnya itu sama dengan satu. Kemudian satu ini diinverse lagi ya. Jadi sama dengan nol. Maka ketika A-nya nol ya, diinverse dua kali, itu hasilnya akan nol atau A itu sendiri. Sama juga dengan ketika A-nya satu. Satu diinverse sekali sama dengan nol. Nol diinverse sekali lagi sama dengan satu. Maka ketika A double inverse ini, itu outputnya akan sama dengan A. Nah, ini yang nomor 10. No- Rule nomor 10. Jika A tambah A kali B itu akan sama dengan A. Ini maksudnya, pertama kita gunakan hukum distribusi. Ya, A tambah A kali B ini akan sama dengan A dikali satu tambah A kali B. Ya, maka ini ya, rule nomor 2 lagi kita lihat. Maka jika ada kemudian ini bisa kita distribusikan lagi ya, maka ini akan sama dengan A dalam kurung A dikali buka kurung satu tambah B. Ini gunakan hukum distribusi ya. Maka kita lihat lagi rules nomor 2 tadi. Ya, ada jika ada persamaan satu ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan satu. Ya. Kemudian, maka persamaan selanjutnya akan sama dengan A kali satu. Ini maksudnya, ya, ini kita bisa coret jadi satu.
Maka di persamaan selanjutnya akan sama dengan A dikali 1. A dikali 1 itu rule nomor 4 ya. Jika variabel apapun dikali 1 akan sama dengan variabel itu sendiri. Nah, ini maksudnya apa? Jika ada persamaan seperti ini, persamaan A tambah B, kemudian kan misalkan kita ingin membuat interpretasi gerbang digitalnya itu akan seperti ini. Ya.